pagi, Mas. Pagi, Pak. Dengan Mas siapa? Mas Turhamun Nazar. Kamu Nazar ya? Iya. Ngajar kelas berapa, Mas, sekarang, Mas? Sekarang itu saya lagi mengajar di kelas 11, Pak. 11 Kelas 2. kelas 2 ya. Jadi pas di jam pertama ini ya. Iya, Pak. Ya, jadi mohon waktunya Pak Nazar ya. Kan hari ini saya melakukan observasi. Nanti setelah kita adakan wawancara. Setelah wawancara nanti kita observasi langsung kegiatan Bapak di lapangan. Terus yang pertama yang akan saya tanyakan terkait wawancara tentang praobservasi nanti di kelas, yang dimana jadi nanti waktu untuk pembelajaran hari ini, materi apa yang sedang diajarkan saat ini dalam jam Bapak ini? Untuk pagi hari ini saya mengajar materi voli, Pak, untuk kelas 11 2. Materi voli ya. Terus jadi materi yang sedang diajarkan saat ini dalam bola voli itu yang apa, Pak? Dalam bola voli itu ada servis, yaitu servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, smash dan block. Tapi untuk pagi hari ini saya akan praktek tentang passing bawah dan passing atas, Pak. Passing bawah dan passing atas ya. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini Pak Nazar akan melakukan tentang passing atas dan passing bawah. Baik. Terus apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini oleh Pak Nazar nih? Agar siswa mampu mempraktekkan passing bawah dan atas dengan baik. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Nazar yaitu tentang bagaimana siswa itu bisa mampu melakukan tentang passing atas dan passing bawah. Nah, terus selanjutnya nih untuk Pak Nazar sendiri, metode yang digunakan, metode pembelajaran yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajar bola voli itu metode yang bagaimana, Pak? Biasanya campur sih, Pak. Ada latihan individu, latihan kelompok, sama latihan permainan kecil gitu, Pak. Nah, jadi dikombinasikan, Pak ya, tentang bagaimana latihan individu, latihan kelompok, baik melalui permainan kecil. Jadi atau kombinasi dari beberapa metode gitu, Pak ya, yang dalam latihan untuk bisa semuanya kolaborasi untuk itu. Terus selama ini yang menjadi kendala yang ditemui dalam penerapan metode tersebut apa, Pak? Kendala itu minat siswa yang berbeda-beda, Pak. Kadang kita praktek voli, Pak, ada yang bilang, Pak, bola, Pak, Jadi minat yang berbeda, Pak. Oh, ternyata siswa itu minatnya yang berbeda-beda. Tidak semua juga anak itu menyukai materi bola voli, Pak ya. Karena mungkin tapi tak untuk fasilitas tercukupi ya. Fasilitas ini alhamdulillah tercukupi. Baik. Terus selanjutnya tentang pembelajaran bola voli yang Bapak lakukan. Jadi media pembelajaran apa nih yang biasa Bapak gunakan untuk pembelajaran bola voli? Untuk media biasanya ya yang mendukung, Pak, mendukung proses pembelajaran bola voli Bapak. Biasanya sebelum ke lapangan itu kami di kelas itu menonton video, Pak. Sebelum menonton video di sana saya kasih pertanyaan, coba tonton video ini, ada teknik dasar apa aja itu. Jadi dalam permainan bola voli. Jadi sebelum ke lapangan kan waktunya ada 2 jam nih. 2 jam, Pak. Ya berarti yang 1 jam itu emang di kelas, Pak ya. Di kelas untuk melakukan menonton ya video pembelajaran dan untuk materi yang akan dilakukan, Pak ya. Nah, selanjutnya yang menjadi apakah media yang Bapak lakukan ya, media tersebut tuh efektif, Pak, yang tadi Bapak sampaikan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang Bapak sampaikan? Untuk saat ini cukup efektif, Pak, karena siswa itu lebih mudah menerima materi
melalui media visual, Jadi melihat secara langsung. jadi anak-anak itu lebih menyukai ya tentang media visual apa yang mereka tonton secara langsung daripada langsung mereka mendengarkan guru menyampaikan. Ternyata mereka kalau berhubungan dengan gambar mungkin gerak-gerak gitu kan Pak ya. Iya. Nah terus selama ini menurut Bapak itu bagaimana mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak sampaikan terhadap bola voli itu, Pak? Oh, mengevaluasi ya Pak? Iya. Biasanya saya mengevaluasi itu dengan pertama itu di kelas dengan cara tertulis Pak. Oh, kalau di lapangan itu praktek langsung Pak, mengambil nilai cara siswa melakukannya. Jadi tadi bagaimana Bapak mengevaluasi dari pemahaman siswa itu melalui sebuah asesmen yang di kelas, baik itu tes tertulis maupun hasil praktek di lapangan. Baik, terus jadi selama ini nih kriteria apa nih yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran Bapak yang Bapak gunakan selama ini? Kriteria keberhasilan. Kriterianya itu siswa bisa melakukan teknik dasar yang sedang dipelajari. Jadi kriteria yang untuk penilaian keberhasilan tadi tentang bagaimana teknik dasarnya Pak. Ya, dari cara dia melakukan gerak dasar itu. Oke. Nah, terus tentang kesulitan siswa nih Pak, yang selama ini Bapak temukan di lapangan. Jadi kesulitan apa nih yang sering Bapak hadapi atau yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran materi bola voli tersebut Pak? Karena kan tidak semua juga semua siswa itu mampu menjalankan permainan bola voli ini Pak. Jadi apa ya nih yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran materi bola voli ini Pak? Oh, kesulitan ya seperti yang bilang tadi dari minat ya Pak. Jadi kan anak itu ada yang minat voli, futsal dan macam-macam Pak. Waktu praktik voli ada yang kurang bisa gitu melakukan teknik dasar. Terus yang kedua, kesulitan yang kedua itu kurang percaya diri, masih malu-malu untuk di depan teman melakukan. Jadi emang pertama mungkin kurang percaya dirinya anak lah ya, untuk masih malu-malu, masih sungkan ya kan. Terus emang mereka berawal dari minat juga ya kan, seperti itu Pak ya. Nah setelah mendapati siswa itu dalam artian kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terus yang upaya yang telah Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut yang bagaimana? Yang pertama itu untuk percaya diri itu saya kasih motivasi. Untuk gerak dasarnya saya kasih latihan tambahan sama metode yang dimodifikasi agar siswa lebih mudah. Baik, jadi emang Bapak udah melakukan upaya Pak ya untuk mengatasi kesulitan dari siswa tersebut Pak ya, yang dimana Bapak melakukan latihan tambahan, memberikan motivasi atau memodifikasi latihan. Nah, jadi untuk minat siswa nih Pak, jadi seberapa minat siswa terhadap materi bola voli Pak? Kalau boleh mungkin kasih presentasi atau apa ya, dalam artian biar Bapak tuh bisa mengetahui seberapa besar minat siswa dalam yang menyukai olahraga bola voli itu Pak. Kalau di kelas 2 nih Pak, minatnya itu ya cukup minat sih Pak. Lebih banyak yang berminat voli daripada yang lain. Jadi emang minat ya, mereka mah hobi mungkin ya, sebagian besar dari jumlah kelas itu hobi ya. Terus kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat siswa itu sendiri bagaimana? Pertama itu mungkin setelah ulangan atau apa, setiap kelas itu
buat pertandingan gitu, Kayak pertandingan voli. jadi untuk meningkatkan minat siswa itu ya mengadakan sebuah kegiatan mini game atau sparingan gitu Pak ya. Jadi dalam artian untuk kegiatan semangat lah ya. Nah, tentang fasilitas Pak. Apakah fasilitas yang tersedia di sekolah SMA Negeri 2 Tumim Jajar ini ya sudah memadai untuk pembelajaran bola voli? Untuk fasilitas di sini sudah sangat memadai sih Pak. Dari lapangannya sudah bagus, bolanya juga banyak Pak. Pokoknya sangat memadai Pak. Berarti memadai untuk fasilitas ya. Terus fasilitas apa yang masih perlu dilengkapi Pak? Fasilitas yang bisa dilengkapi mungkin dari itu Pak, netnya Pak. Net ya, net bola voli ya. Jadi tentang fasilitasnya itu misalnya netnya yang udah kurang ini ya, kurang kokoh gitu ya. Nah, terus selama ini yang dalam artian kolaborasi dengan baik itu dengan sesama guru olahraga maupun dengan guru yang lain. Jadi apakah ada kerjasama dengan guru mata pelajaran lain dalam pembelajaran bola voli Pak? Dalam pembelajaran bola voli saya rasa belum ada sih Pak. Belum ada Pak ya? Sama ini guru mata pelajaran lain ya Pak. Kalau mata pelajaran lain belum ada sih, mungkin sama sesama guru BJOK sudah ada sih. Gitu ya. Jadi kalau dengan guru mata pelajaran lain belum Pak ya. Oke. Nah, jadi tapi tadi kan disampaikan tentang bagaimana kerjasama dengan guru sesama Papal BJOK. Jadi kerjasama yang bagaimana nih, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Najar tadi? Mungkin dengan apa ya, membuat program latihan bersama Pak, berbincang-bincang gitu, meminta arahan gitu pada guru BJOK lain Pak. Nah, jadi bagaimana tentang tujuan pembelajaran tentang bola voli tadi Pak ya, yang ingin dicapai oleh materi bola voli sangat beragam Pak. Namun secara umum juga dapat bisa dikelompokkan menjadi beberapa aspek pastinya kan Pak. Nah, jadi aspek apa nih yang biasa Bapak pakai untuk kegiatan pembelajaran Bapak? Yang pertama itu aspek kognitif Pak. Siswa mampu memahami aturan permainan Pak. Untuk kognitifnya Pak. Untuk psikomotor, siswa mampu melakukan teknik dasarnya. Yang ketiga itu aspek afektif Pak. Siswa dapat sportif, kerjasama tim yang baik. Nah, tadi kan sudah disampaikan tentang aspek-aspek yang pengen menjadi tujuan pembelajaran Bapak ke depannya, tentang bagaimana tentang kognitif, psikomotor maupun tentang efektif. Nah, terus dalam pembelajaran Bapak nih, kayak area pengembangan yang mana yang sekiranya perlu diperhatikan dalam pembelajaran bola voli? Jadi area-area apa yang perlu Bapak kembangkan lagi untuk di pembelajaran bola voli ini Pak? Area pengembangannya yang pertama itu di pengetahuannya Pak. Yang kedua itu keterampilan. Siswa itu dapat melakukan teknik dasar dengan baik dan benar. Mungkin yang selanjutnya itu sikap. Ya, seperti yang tadi itu menumbuhkan sikap sportivitas dan kerjasama tim Pak. Jadi ada 4 ya yang tadi disampaikan, yang bagaimana tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan ya tentang pembelajaran bola voli tersebut. Yang pertama tadi Bapak menyebutkan tentang pengetahuan ya, terus
Terus yang kedua keterampilan, ketiga itu ada sikap, dan keempat itu disiplin. Terus selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan tentang strategi pembelajaran Pak. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pastinya dan pengembangan area-area tersebut tadi di atas yang aku sampaikan, beberapa strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh Bapak. Strategi pembelajaran itu pembelajaran aktif Pak. Di sana ada latihan praktik permainan ini sama simulasi pertandingan. Di mana praktik sana itu melakukan latihan teknik dasar itu berulang kali Pak, berulang-ulang. Untuk permainan ini untuk melakukan permainan kecil untuk melatih penerapan teknik Pak dalam situasi permainan. Yang ketiga itu simulasi pertandingan Pak. Melakukan mini game untuk melatih strategi dan taktik siswa. Mini game ya. Oke. Terus ada lagi Pak tentang strategi pembelajarannya? Mungkin pembelajaran kooperatif dalam membentuk kelompok Pak, membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk bekerja sama. Setelah itu memfasilitasi siswa untuk diskusi secara kelompok dalam kooperatif. Dalam kooperatif ya. Oke. Nah, itu aja. Ya, Oke, jadi tentang strategi pembelajaran yang akan dicapai ya, tentang tadi disampaikan oleh Bapak, yang dimana yang pertama tentang pembelajaran efektif nih, yang kedua yaitu tadi pembelajaran efektif itu mencakup beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana latihan praktik, permainan mini, simulasi pertandingan, tentang terus habis itu Bapak juga barusan menyampaikan tentang pembelajaran kooperatif ya, yang dimana di situ tadi Bapak juga sudah dalam artian dalam pembelajaran kooperatif itu pertama dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yang selanjutnya nanti ada di situ ada menggunakan diskusi kelompok yang memfasilitasi diskusi kelompok besar maupun kecil untuk berbagi ide dan gagasan yang ada ya Pak ya. Jadi itu Pak ya. Ada yang lain mungkin Pak tentang strategi pembelajarannya Pak? Strategi mungkin dengan penggunaan teknologi Pak, karena sebelum praktik kan kami itu di ruangan terlebih dahulu Pak untuk menonton video Pak. Jadi teknologi Pak ya tentang video pembelajaran yang akan dicapai Pak ya. Oke. Yang tentang bagaimana siswa itu melakukan atau menonton video pembelajaran terlebih dahulu sebelum mereka praktik di lapangan. Terus kayak Bapak menggunakan sistem pembelajaran berbasis masalah yang dimana siswa masalah itu untuk bola voli diselesaikan secara kelompok. Contoh nih kayak mereka ada peserta yang mungkin kesusahan dalam melakukan passing nih, apakah mereka dicarikan solusinya Bapak atau mereka dalam artian Bapak hanya memberikan tugas tapi mereka yang akan menyelesaikan? Biasanya sih saya serahkan kepada siswa Pak untuk mereka secara berkelompok untuk menyesuaikan suatu masalah tersebut Pak. Berarti Bapak juga menggunakan pembelajaran berbasis masalah berarti kan? Ya. Nah, terus ini Pak tentang pembelajaran yang berdiferensiasi nih. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan yang dimana tentang tingkat kesulitan materi yang dan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa itu kan berbeda Pak. Nah, bagaimana Bapak melalui proses ada konten, ada program tentang pembelajaran seperti itu. Nah, apakah dalam pembelajaran Bapak di PJ Pak itu mencakup tentang proses, konten maupun produk tentang pembelajaran itu Pak?
tentang pembelajaran berdiferensiasi. oh iya Pak, di dalam kelas saya juga menggunakan pembelajaran tersebut Pak, dengan menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Oke, baik, terima kasih. Itu aja yang menjadi wawancara saya. Nanti selebihnya kita ke lapangan ya. Nah nanti saya akan melihat Bapak mengajar untuk apakah sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak buat atau belum. Jadi untuk percakapan Prof. terima kasih Pak. Sekarang sudah selesai. Silakan mari kita ke lapangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Kita hari ini praktek bola voli ya. Sebelum praktek Bapak absen dulu. Ya, Pak. Ahmad Farhan, Ageng Eka, Alfa, Amelia, Andi, Andi Putra, Arif, Arjun, Balkis, Bara, Pak. Ada Pak. Alfa. Sini kok Alfa. Dia, Fakta, Alfa. Galum, Manto, Rita Nabila, Tania, Nat, Khairul, Marikus, Din, Maria, Ahli, Satrio, Anda, Anita, Nuraden, Nuraini, Chris, Restu, Alka, Kasih, Salah, ya, Suryani, Suryana, Yuyun, ya, Baik anak-anak, hari ini kita praktik bola voli. Ada berapa teknik dasar bola voli? Pertama, servis. Dua, tiga, empat. Hari ini kita akan masuk ke materi passing, yaitu passing atas. Tujuannya itu agar kalian bisa mempraktikkan passing dengan baik dan benar. Nggak usah lama-lama, silakan memulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 2, 2, 3, 4, 5, 6,
Bang, kok gini? Ini ada yang tahu cara melakukan passing? Ya. Bentar. Cara melakukan passing bawah itu pertama kaki buka selebar. Coba. Badan sedikit direndahkan. Semuanya. Kedua tangan dijulurkan ke depan. Jika bola datang, badan kalian tegakkan ya, jadi seperti ini. Ayo, sama-sama bareng. Dari bawah semua, ayo. 1. Turun dulu. Dengar. Kita kok Turun. Cepat. Satu. Turun. Lagi turun. Kakinya dibuka. Tangan. 2. Gerakan pas bawah sama bola. Sekarang kita melakukan pas bawah dengan bola. Bapak akan kelompok ya. Kelompok pertama, Arif. Arif, Alfa. Udah kok ya. Ya. Untuk yang lain silakan. Untuk yang lain silakan duduk di sini. Untuk yang belum praktek silakan mati temennya. Jadi nanti Bapak oper setelah kalian passing putar ke belakang ya.
contoh dari passing bawah. So, yang lain silakan Faris. Nah itu tadi kita sudah mempraktikkan salah satu teknik dasar dalam permainan bola passing. Setelah pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Tentang materi yang Bapak ajarin tadi. Bapak ada bisa? Jangan maju mundur.
Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Nazar, apa kabarnya? Oke, baik Pak Nazar. Ya, saya di sini ada keperluan dengan Pak Nazar ya tentang kemarin hasil observasi yang dimana kita diawali kemarin adalah dialog tentang pasca observasi dan selanjutnya Pak Nazar kemarin sudah observasi di lapangan, yaitu bagaimana Pak Nazar kemarin sudah mempraktikkan praktik mengajar yaitu tentang materi bola voli ya untuk kelas 11 kemarin ya. Nah, dari pembelajaran Pak Nazar kemarin di lapangan ada beberapa hal yang menjadi catatan saya untuk kedepannya Pak Nazar melakukan perbaikan atau meningkatkan lagi tentang apa yang Pak Nazar sudah lakukan. Jadi berdasarkan catatan saya dalam kemarin waktu Pak Nazar melakukan pasca observasi kemarin ya, tentang aspek yang saya amati yang dimana penguasaan materi dari Pak Nazar sendiri kemarin, yang dimana Pak Nazar itu cukup sebenarnya menguasai materi Pak Nazar, namun penjelasan tentang teknik itu masih kurang detail. Apakah itu nanti Pak Nazar akan melakukan melalui media pembelajaran atau memberikan sebuah wawasan kembali tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nazar tersebut ya. Terus yang selanjutnya adalah tentang metode pembelajaran yang dimana penggunaan video demonstrasi yang Pak Nazar lakukan itu sebenarnya sudah sangat membantu. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambah sama Pak Nazar terkait video pembelajaran kemarin, yang dimana di situ kurang melibatkan hal-hal secara individu dalam latihan teknik pengajarnya. Jadi ada beberapa hal tentang video variasi yang lainnya yang perlu Pak Nazar mungkin masukkan di situ. Ya, jadi lebih menggunakan mungkin yang lebih menarik lagi lah ya di lapangan. Terus selanjutnya yaitu tentang metode. Kemarin waktu metode itu, jadi metodenya sudah baik ya yang dilakukan oleh Pak Nazar, namun ada beberapa hal yang harusnya Pak Nazar itu melibatkan secara individu dengan peserta didiknya. Jadi agar anak-anak juga ikut terlibat dalam kegiatan observasi tersebut. Terus selanjutnya adalah interaksi ya, bagaimana interaksi Pak Nazar dengan peserta didik kemarin, yang dimana sebenarnya sudah cukup baik, tapi Pak Nazar lebih cenderung dominan daripada anak. Contohnya mungkin Pak Nazar begitu umpan balik ke anak, apa yang kamu pahami tentang bola voli? Nah di situ Pak Nazar lebih dominan dibanding anak yang menceritakan apa yang mereka sebenarnya sudah didapat. Terus selanjutnya yaitu tentang disiplin siswa, yang dimana jadi siswa itu sebagian besar sebenarnya sudah antusias, namun ada beberapa ya anak-anak itu yang masih kurang antusias dalam artian apakah memang faktor dari anak tersebut, apakah faktor emang materi kita yang kurang menarik, atau faktor-faktor yang lainnya, supaya nanti ke depannya kita lebih baik lagi ya. Terus selanjutnya adalah keterampilan motorik siswa Pak Nazar, yang dimana siswa masih kesulitan dalam melaksanakan passing atas dengan benar. Jadi disinilah dalam artian kita sebagai guru ya harusnya memberikan sebuah wawasan apakah anak-anak itu ada kekurangannya dalam sikap atau gerakan, supaya nanti kedepannya anak-anak tersebut lebih baik lagi, lebih matang lagi untuk melakukan sebuah kegiatan passing. Terus yang selanjutnya tentang pemahaman konsep, yang dimana pemahaman siswa tentang rotasi pemain masih kurang. Jadi begitu passing kayak kemarin yang disimulasikan tentang posisi nomor 6 atau posisi nomor 1, mereka pertukarannya masih acak-acakan, jadi tidak berurutan ya yang dimaksud itu.
Jadi tidak berurutan, jadi ada yang masuk 3 lompat ke 1 dan sebaliknya. Jadi di situ anak-anak perlu pemahaman ulang. Terus yang selanjutnya adalah kerjasama tim dalam kegiatan game. Anak-anak ini masih apa ya? Sebenarnya sudah cukup baik, namun beberapa hal yang perlu ditingkatkan yang lebih kompleks supaya permainan itu lebih baik lagi, lebih kompak lagi ke depannya. Terus minat dan motivasi siswa yang dimana sebenarnya di sini juga sudah cukup tinggi ya kemarin karena antusiasnya sangat luar biasa di lapangan. Tetapi ada beberapa hal yang harusnya lebih kompleks lagi untuk ditingkatkan supaya kedepannya anak lagi lebih termotivasi ya dengan minat yang mereka miliki. Selanjutnya adalah fasilitas ya yang kemarin memang kurang memadai, yang dimana bola yang digunakan mungkin itu terlalu enteng ya bagi beberapa orang, tetapi bagi pemain yang sebenarnya yang mereka terbiasa latihan sebenarnya bola itu standar. Jadi memang beberapa anak itu mungkin harus ada alat yang harus dimodifikasi. Nah, jadi kemarin tentang kegiatan dan hal-hal yang saya amati ya Panasya sebenarnya cukup baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Hanya beberapa hal catatan saya yang tadi saya sampaikan kepada Panasya. Nah, selanjutnya menurut Panasya setelah pembelajaran observasi yang kemarin ya hari ini Panasya itu kira-kira nih apa yang bisa direfleksikan ya terhadap kegiatan observasi kemarin, proses belajar mengajar Pak Nazar kemarin di lapangan. Monggo. Setelah melakukan observasi, saya lebih menyadari bahwa pasti ada kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya, siswa itu memiliki antusias yang tinggi lah Pak melihat bola voli, karena mungkin mereka suka, dan di rumah juga kalau anak-anak sini itu suka main voli, jadi antusiasnya tinggi. Dan untuk kekuatan selanjutnya metode pembelajaran yang harus menambah metode pembelajaran yang bervariasi lagi Pak. Untuk kelemahannya, penjelasan masih perlu diperbaiki, terutama untuk teknik yang lebih sulit Pak. Dan untuk fasilitas yang kurang memadai mungkin juga menjadi kendala Pak dalam pembelajaran. Oke, jadi menurut Pak Nazar nih tentang hasil beberapa refleksi kemarin ya waktu observasi itu tentang ada 2 ya tadi tentang kekuatan dan kelemahan, yang dimana tentang kekuatan itu siswa bisa memiliki antusias yang tinggi ya terhadap permainan bola voli atau materi bola voli tersebut. Jadi di situ pun ada kelemahannya yang tadi Pak Nazar sampaikan, yang dimana dalam arti penjelasan secara materi yang perlunya diperbaiki Pak ya, tentang bagaimana mungkin perlunya ditingkatkan secara latihan individu, terus tentang perbaiki teknik dasar dalam bermain bola voli. Jadi itu tentang refleksi dari Pak Nazar. Jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan ya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi apa nih menurut Pak Nazar yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Menurut Pak Nazar apa aja? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan memperbaiki penjelasan materi Pak. Dengan menambahkan video demonstrasi yang lebih detail tentang teknik-tekniknya Pak, serta lebih memberikan contoh yang konkret. Untuk yang selanjutnya itu meningkatkan latihan individu, memberikan latihan individu yang lebih terarah dan memberikan umpan balik yang spesifik untuk setiap siswa. Mungkin yang selanjutnya itu untuk
lebih memanfaatkan media pembelajaran yang lebih variatif dengan menggunakan kartu latihan, game online, atau aplikasi yang berkaitan dengan permainan bola voli yang dipelajari kemarin. Selanjutnya itu meningkatkan ketertiban siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tugas kelompok yang lebih menantang dan melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Dan untuk fasilitas, mungkin kedepannya saya bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperbaiki atau menambah fasilitas olahraga. Jadi menurut Pak Nazar, beberapa dari hasil observasi terus dari Pak Nazar juga sudah melakukan versi, kedepannya Pak Nazar itu ada beberapa hal ya yang disampaikan barusan tentang pertama tadi memperbaiki atau lebih akan memperjelas materi tentang pembelajaran yang mungkin di situ tadi disampaikan tentang menambah video ya kan, tentang lebih detail lagi dan lebih konkret lagi ke depannya dalam menggunakan bahasa yang lebih baik lagi ya. Terus tadi juga disampaikan tentang meningkatkan latihan individu yang dimana memberikan latihan individu lebih terarah lagi ya terhadap peserta didik, terus memberikan contoh-contoh yang baik dalam melakukan materi tersebut. Terus selanjutnya tadi memanfaatkan media pembelajaran yang lebih variatif. Jadi di sini Nazar akan melakukan sebuah variasi lah ya, variasi gerak atau media-media pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan siswa tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Nah, terus selanjutnya tadi disampaikan juga mencari solusi yang terkait fasilitas ya, tentang akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan memperbaiki atau menambah fasilitas olahraga tentang bagaimana, dan Pak Nazar juga akan tadi disampaikan membuat sebuah alat bantu yang memodifikasi tentang alat-alat tersebut. Jadi kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Pak kegiatan tersebut Pak? Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secepatnya. Kira-kira waktu dan bulannya kapan kira-kira? Setelah ini selesai Pak, bisa langsung dilaksanakan. Oke, baik. Saya tunggu hasilnya setelah nanti Pak Nazar sudah memberikan materi tersebut kepada politik. Nanti saya akan datang kembali untuk menagih apa yang Pak Nazar sudah sampaikan ke saya. Terima kasih atas waktunya dari kegiatan kemarin ya, dimulai dari pasca observasi sampai dengan observasi dan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan tentang hasil akhir bagaimana pasca observasi. Sekian, terima kasih ya Pak Nazar ya. Saya izin pamit ya. Sukses selalu untuk Pak Nazar. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya.